Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Rem Ministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang yang terlahir berhak memiliki filosofi hidup dan menjalaninya. Masyarakat New Hampshire yang merupakan bagian dari United States of America memiliki filosofi hidup live free or die. Filosofi hidup mempengaruhi gaya hidup yang dijalani oleh setiap orang. Namun bagi kita yang telah menerima Yesus Kristus atau menjadi umat Allah, tentu telah memiliki gaya hidup yang harus sesuai dengan idaman atau keinginan Kristus yang adalah pemilik kehidupan kita. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 37 menjelaskan gaya hidup umat Allah idaman Kristus. Gaya hidup umat Allah idaman Kristus dari Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 37. Khotbah ini dibagi ke dalam 3 seri, dan saat ini kita ada di seri yang pertama. Gaya hidup umat Allah idaman Kristus, kalau kita memperhatikan Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 26 adalah hidup damai. Firman Allah dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan 26 menyatakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalimat-kalimat dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 22 menjelaskan Yesus mengingatkan kepada para pendengar ajarannya bahwa tuntutan hukum yang difirmankan kepada nenek moyang mereka pada zaman dahulu dibandingkan dengan sekarang adalah berbeda. Tuntutan hukum sekarang lebih sulit, sebab bila seorang marah terhadap saudaranya, maka akan dihukum. Setiap orang yang tidak menjaga perkataan sehingga memicu perselisihan, maka akan mendapat akibat negatif dari perkataan tersebut. Kalau kita memperhatikan Matius 5 ayat 21 menjelaskan larangan membunuh. Ini merupakan bagian dari 10 perintah Allah yang dijelaskan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Yesus memberikan perintah moral yang lebih radikal, yakni setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Matius 5 ayat 22. Pernyataan Yesus tersebut begitu radikal
Hal tersebut disebabkan karena marah yang dimaksudkan adalah dendam yang secara tidak adil menghendaki kematian orang lain. Yesus selanjutnya berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kafir merupakan kata makian yang berarti tolol. Maksudnya adalah ketika kata kafir diucapkan memiliki tendensi penghinaan. Menyebut seseorang jahil yang artinya bodoh dalam ajaran agama mungkin menunjukkan suatu sikap hati yang bisa membuat dirinya diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Istilah jahil dalam Matius 5 ayat 22 dalam bahasa Yunani more, dari akar kata moros, artinya bodoh. Istilah jahil dalam Perjanjian Baru searti dengan istilah memberontak atau pemberontakan. Kalau kita memperhatikan Yeremia 5 ayat 23 menyatakan, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Umoureh berasal dari kata marah, artinya memberontak. Hati yang memberontak. Selanjutnya dikatakan, mereka telah menyimpang dan menghilang. Jadi melalui Yeremia ayat 5, pasal 5 ayat 23 diketahui adanya sikap memberontak. Selanjutnya hal yang sama juga dijelaskan dalam Mazmur 78 ayat 8. Dan janganlah seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Juga menggunakan kata umore dari akar kata marah yang artinya pemberontak. Jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Jadi istilah jahil dalam Perjanjian Baru itu searti dengan pemberontak atau memberontak. Sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 5 ayat 23 dan Mazmur 78 ayat 8. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalimat-kalimat dalam Matius 5 ayat 23 sampai 26 menekankan tuntunan hukum kasih. Ada hukum yang Tuhan tetapkan untuk dipenuhi, di mana setiap orang yang ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan harus terlebih dahulu berdamai dengan orang yang pernah menyakitinya atau orang yang disakiti. Tuhanlah yang mengingatkan agar setiap orang berdamai dengan sesama. Ia ingin agar setiap orang berdamai dengan orang lain. Sebab jika tidak demikian, secara rohani hubungan dengan Tuhan pun akan menjadi terganggu. Berdamai dengan sesama menjadi kunci untuk mengalami persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan masalah dapat menimbulkan masalah baru. Artinya bertambah besar masalahnya. Itu sebabnya harus segera diselesaikan dan tidak perlu menuju ke pengadilan. Pilihan hidup berdamai dengan semua orang adalah pilihan yang terbaik. Itu sebabnya jangan mengulur waktu untuk berdamai dengan siapa saja. Ada kisah seorang anak lelaki yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana asal mula terjadinya Perang Dunia Pertama?" Sang ayah menjawab, "Begini nak,
Perang Dunia Pertama bermula karena Jerman menyerang Belgia. Tiba-tiba istrinya menyelah. Katakan kepadanya apa yang sesungguhnya terjadi. Perang itu bermula karena ada seseorang yang dibunuh. Suaminya dengan cepat menjawab, siapa sih sebenarnya yang harus menjawab pertanyaannya? Kamu atau aku? Si istri pun segera meninggalkan ruangan dan membanting pintu sekeras mungkin. Ketika getaran di ruangan itu sudah berhenti, keheningan mulai menyebar di ruangan tersebut. Lalu anak itu berkata, baiklah, ayah tidak perlu menceritakan kepada saya bagaimana suatu perang bermula. Sekarang saya sudah tahu. Cerita tersebut mengingatkan kepada kita bahwa perang atau pertikaian yang terjadi karena tidak ada upaya untuk hidup damai. Saya ulangi. Perang atau pertikaian terjadi karena tidak ada upaya untuk hidup damai. Itu sebabnya kita harus hidup damai. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup yang sesuai kehendak Allah ditunjukkan dengan hidup damai. Hidup damai dipastikan bisa dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena ada garansi dari Alkitab. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selanjutnya Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hidup damai diperoleh melampaui akal, bersifat permanen, karena diberikan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan damai dari dunia yang bersifat temporer. Umat Allah yang diberkati Tuhan, jadi jelas sekali bahwa hidup damai dipastikan bisa dimiliki oleh setiap orang percaya. Tidak hanya sampai di situ. Hidup damai ditunjukkan dengan kerelaan mengampuni orang lain. Jadi mustahil orang bisa berdamai jika dia tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose yang terlihat dari Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuni, karena Yesus Kristus lebih dahulu telah mengampuni kita. Dipastikan kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni. Sebaliknya, wajib taat untuk mengampuni. Hidup damai juga ditunjukkan dengan mengucapkan kata-kata berkat. Paulus memberi nasihat dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata kita penuh kuasa karena kita berkata-kata sesuai firman Tuhan yang didorong oleh Roh Kudus. Kata-kata yang datang dari Allah dipastikan positif, menguatkan, menuntun, dan memberkati.
Gaya hidup umat Allah idaman Kristus berdasarkan Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 26 ditunjukkan dengan hidup damai. Tuhan memberkati. Kau tetap selamat.